的方向。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di tempat ini. Pada hari ini, kita akan melaksanakan sidang pertama BPUPKI. Agenda siang hari ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Kepada saudara-saudara yang ingin memberikan gagasannya, kami persilahkan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun dasar negara yang saya usulkan adalah yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat kerakyatan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Mengapa demikian? Karena kita harus memiliki rasa kebangsaan yang kuat, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta memegang teguh nilai ketuhanan. Rakyat juga harus dilibatkan dalam pemerintahan sehingga dapat tercapai kesejahteraan bersama. Demikian usulan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Yamin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada anggota lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun rumusan dasar negara yang akan saya usulkan: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Negara harus dibangun atas dasar persatuan dan semangat kekeluargaan sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin. Demikian gagasan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya memikirkan dengan sungguh-sungguh. Saya mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar ini pada awalnya saya beri nama Panca Dharma. Namun saya pikir Dharma yang berarti kewajiban, sedangkan yang kita bicarakan adalah dasar negara. Oleh karena itu, saya namakan dasar negara ini Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti asas. Apabila saudara-saudara memiliki pendapat lain, saya persilahkan. Saudara-saudara, mohon tenang. Bagaimana pendapat kalian terhadap usulan Insinyur Soekarno? Setuju. Ya, kami setuju. Bapak Ichi Bangase, bagaimana pendapat Anda mengenai rumusan dasar negara ini? Kami akan mempertimbangkan hasil sidang ini lebih lanjut. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas gagasan-gagasan yang telah disampaikan. Apa yang telah kita bahas hari ini merupakan langkah awal dalam menentukan dasar negara kita. Namun, pembahasan ini belum selesai. Oleh karena itu, hasil sidang ini akan kita lanjutkan dalam panitia kecil yang akan dibentuk, yang nantinya dikenal sebagai Panitia 9. Saya berharap saudara-saudara tetap menjaga persatuan dan kebersamaan dalam terwujudnya Indonesia Merdeka. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI saya nyatakan ditutup.
mendapatkan undangan dari Jenderal Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Apa tujuan saudara dari undangan itu? Menurut saya kita harus tetap datang. Ini menjadi kesempatan agar kita mengetahui keseriusan Jepang. Benar, kita tidak boleh menyanyikan kesempatan ini. Baiklah, mari berangkat kita bersama. Mari. Selamat datang, Bung. Silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Terima kasih telah mengundang kami. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena itu akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa saja tugas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tersebut? Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tersebut bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi. Lalu, kapan kemerdekaan itu akan benar-benar dilaksanakan? Dalam waktu yang dekat, namun belum bisa dapat dipastikan sekarang. Apakah wilayah Indonesia mencakup seluruh Hindia Belanda? Kemungkinan besar, ya. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Aku membawakan berita penting kepada kita. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Aku mendengarnya di radio BBC London. Artinya Indonesia telah mengalami kekosongan. Kabar yang sangat menggembirakan. Namun tadi Anda berbicara tentang kekosongan. Apa maksud dari kekosongan itu? Artinya Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri ini sementara sekutu belum sepenuhnya datang ke Indonesia. Mengerti sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Harus bertindak cepat. Bagaimana kalau kita disambung karena yang memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar, ini momen yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya setuju. Ingat, jangan sampai kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Benar. Harus bertindak cepat. Bagaimana kalau kita disambung karena yang memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Assalamualaikum, Bung. Bung. Salam, ya siapa? Bu, apakah ada Bung Karno? Ya ada. Ada keperluan apa? Kami ingin menyampaikan hal penting. Bentar saya panggilkan, silakan masuk. Ada yang datang mencarimu. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang katanya ingin berbicara suatu hal yang penting. Ayo mari masuk, akan masuk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu daya radio BBC London. Kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak semudah itu. Kita harus membicarakannya melalui rapat PPKI. Saya setuju. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita tidak boleh bergantung kepada mereka. Kita harus mempertimbangkan semuanya ini dengan baik dan matang. Karena ini adalah kepentingan yang harus kita bicarakan dengan baik pada rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Justru karena ini penting, kenapa kita harus menunggu? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Apakah kalian siap jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana nasib rakyat?
kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan pasukan armada perang Jepang. Coba kalian buktikan padaku. Mana kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apakah kalian siap membuktikan tindakan itu kepadaku? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa-bangsa kita. Baiklah, beri aku waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baik Bung, kalau begitu kami pamit undur diri. Kita tidak boleh gegabah. Bung, kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Itu benar. Yang terpenting adalah keselamatan bangsa. Menurut saya, kita tunggu saja sidang terkait pada tanggal 18 Agustus. Bagaimana, Bung? Kita harus berpikir lebih baik ke depan. Lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus memikirkan tentang masa depan dan agar dapat mempersiapkan semuanya dengan baik dan matang. Berarti kita semua sepakat. Begini, tampaknya golongan tua tidak akan setuju. Kita harus cari jalan lain atas semua ini. Benar, adakah saran dari saudara-saudara? Kita harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Karawang? Ke Rengas Dengklok. Tempat itu aman dari pengaruh Jepang. Tempat itu merupakan markas peta. Bagaimana saudara-saudara? Ya, ada apa? Nah Bung, ini dari Indonesia. Ada apa ini? Karno, apa sebenarnya tujuan kalian membawa kami ke tempat terpencil ini? Maaf atas perancangan kami, Bu. Kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu perintah Jepang dan menunggu rapat PPKI. Kalian ini anak muda, penuh semangat tapi pendek pemikirannya. Kita butuh perhitungan. Jika kita gegabah, tentara Jepang yang bersenjata lengkap itu akan membantai masyarakat di jalanan. Rakyat sudah berkorban, Bung. Daripada kita mati sebagai budak Jepang, lebih baik kita mati sebagai bangsa yang merdeka. Benar Bung, kekayaan Jepang sudah menyebar. Jika kita menunggu PPKI, dunia akan mengira itu hadir dari Tokyo. Kita ingin kemerdekaan murni dari tangan rakyat Indonesia. Tenang saudara-saudara, kita akan membicarakannya dengan kepala dingin. Adalah keluar, Bung. Para pemuda dan pasukan peta sudah siap angkat senjata. Kami hanya butuh satu kata, merdeka. Kami mengerti kegelisahan kalian. Namun, apakah kalian sudah memikirkan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu secara diinginkan? Tentu bisa, Bung. Selagi kita berusaha, pasti kita bisa. Lagian seluruh pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta? Begitu besarkah tekad kalian? Baiklah, jika memang ini kehendak rakyat yang kalian wakili, saya dan Bung Hatta akan merumuskannya. Tetapi kita harus kembali ke Jakarta terlebih dahulu. Merdeka! Merdeka! Sekarang kita sudah sampai di Jakarta. Tapi masalahnya, di mana kita akan merumuskan naskah itu? Hotel Les Indes pasti menolak kita karena jam malam. Dan intelijen Jepang ada di mana-mana. Benar, Bung. Kita tidak mungkin melakukannya di tempat umum. Cara Jepang pasti akan membubarkan kita. Ini melakukannya tertulis. Kita butuh tempat yang punya jaminan keamanan. Saya punya satu ide. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Tadashi Maeda? Maeda? Dia seorang perwira angkatan laut Jepang.
Subarjo, apakah kamu yakin dia tidak mengkhianati kita? Yamin-yaminnya Bu. Maida adalah teman baik saya. Dia memiliki empati besar terhadap kemerdekaan kita. Yang terpenting, rumahnya memiliki hak imunitas kekebalan. Tentara Jepang atau Kempetai tidak bisa masuk sembarangan ke dalam sana. Itu masuk akal. Di bawah perlindungan Angkatan Laut Jepang, kita bisa sedikit bernapas lega dari Angkatan Darat yang keras kepala itu. Baiklah, kalau begitu Subarjo, katakan kepada Maida, kita memerlukan tempat yang aman untuk membicarakan masa depan bangsa ini. Siap Bun, saya pastikan jalannya aman. Kita harus bergerak segera sebelum fajar menyingsing. Malam ini akan menjadi malam terpantang bagi bangsa Indonesia. Baiklah, mari kita sekarang berangkat ke Imam Bonjol. Kami, rombongan Insinyur Soekarno, ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Ini urusan yang sangat penting. Baiklah, tunggu sebentar, saya akan manggilkan Laksamana. Selamat datang. Ada apa, Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo? Maaf, sebelumnya kami mengganggu istirahat Anda. Kami memerlukan tempat yang aman untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Akhirnya saatnya tiba. Silahkan masuk, rumah ini terbuka untuk kalian. Terima kasih Laksamana Maida. Saya pribadi bergembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan fasilitas dan ruangan ini sebaik mungkin. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Apakah ada kertas dan alat tulis di sini? Mohon maaf, bisakah kami minta alat tulis dan kertas? Terima kasih. Hatta, Subarjo, mari kita susun kalimatnya sekarang juga. Setelah naskah ini selesai, masalahnya adalah siapa yang akan menandatanganinya. Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan pernah ditandatangani oleh anggota PPKI. Benar, PPKI itu badan usaha Jepang. Kita sudah sepakat proklamasi ini disusun murni oleh rakyat tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana solusinya? Adakah pendapat dari kalian? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang ada di tempat ini, seperti orang Amerika yang menandatangani deklarasi kemerdekaan mereka? Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita punya cara sendiri. Kita harus berbeda. Bagaimana menurut Bung Karno? Kemerdekaan ini adalah atas nama seluruh rakyat. Berarti ini adalah atas seluruh nama bangsa Indonesia juga. Ya, saya setuju dengan kalimat ini. Kalau begitu, saya berusaha. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini cukup Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa ini? Usul yang bagus. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, Sayyidi Malik. Tolong kamu perbaiki naskah coret-coretan ini menjadi naskah yang baik dan naskah yang rapi. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada di ruangan sebelah. Mari ikut saya. Alhamdulillah, akhirnya semua urusan di rumah Maida sudah selesai, Bu. Naskahnya sudah siap.
Syukurlah kalau begitu, Pak. Ibu khawatir sejak kita pergi tadi. Bagaimana keadaan di sana? Apakah lancar? Lancar. Semua tokoh sudah sepakat. Terima kasih ya Bu, sudah sabar menunggu Bapak dan menemani Bapak selama masa-masa sulit ini. Sudah menjadi bagian dari perjuangan kita bersama, Pak. Oh iya, bagaimana dengan rencana upacara besok pagi? Apakah lancar? Sudah. Kita akan laksanakan upacara di halaman depan rumah kita saja, jam 10 pagi. Para pemuda juga sudah dikabari. Tapi Bapak baru terpikir, kita belum punya bendera untuk dikibarkan. Bagaimana kalau Ibu saja menjahitnya? Yang ada hanya kain sederhana berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana, sebisa mungkin. Oke, siap, Pak. Saudara-saudara sekalian, mohon tenang, upacara akan dimulai. Harap tertib. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib tanah air dan bangsa kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan.